Halo, kembali lagi. Ini diare perjalanan investasi tentang iNet. Seperti yang kita tahu, uh, iNet THC. Beberapa hari yang lalu kan ada berita bahwa iNet ini iNet 4 hari yang lalu ini iNet mau membeli THC, saham THC. Nah, ini kan keluar dari berita. Jadi masih bisa dikatakan ini termasuk rumor ya. Tapi ini rumor, kalau sudah begini di Investor Daily seperti gini itu eh, biasanya lebih ke positif ya, terjadi lah, kemungkinan besar akan terjadi. Nah, sekarang kita cek di keterbukaan informasi. Biasanya kalau pasti didahului dari berita gini ya. Ini kan bisa dikatakan rumor. Nah, saat itu kan nunggu ini biasanya ada report. Ini tanggal 10 ya, jam 16.20 teman-teman ya. Tanggal 10 jam 16.20. Jadi ini hari ini tanggal 10 ya. Nah, ini penjelasan pemberitaan media massa ya. Ini keluar. Nah, kalau sudah keluar, ini namanya keterbukaan informasi lah. Ini kan ditanyakan. Mari kita baca sama-sama perjalanan investasi kita di iNet ini ya. Tugasnya kita investor kan memang kita lebih pasif ya daripada aktif. Cuma pasifnya kita aktifnya kita itu sebagai investor itu harus membaca, mengikuti berita-berita dan perkembangan, bisa dikatakan perkembangan emiten kita yang kita punya ini, kita beli ini. Nah, ini tugasnya kita investor itu seperti ini. Ini hal-hal yang perlu dijelaskan, klarifikasi atas kebenaran berita tersebut ya. Perseroan memberikan konfirmasi bahwa berita adalah benar. Jadi berita yang dianu itu benar, di mana saat ini Perseroan telah melakukan penandatanganan dokumen indikasi syarat dan kesepakatan pendahuluan. Jadi ini sudah disepakati ya. Seharusnya ini tuh sudah sebenarnya sudah deal, harganya sudah oke. Tapi pasti perlu due diligence ini ya. Jadi kan perlu diaudit lah istilahnya, gampangannya diaudit sama orang yang beli kan ya pasti perlu ngaudit. Nggak mau kan kalau dibujui juga kan. Jadi due diligence ini biasanya due diligence ini biasanya itu sampai tanda tangan harganya sampai deal itu 1-3 bulan. Nah, sehubungan pemberitaan rencana akuisisi ini latar belakang, kenapa kok tidak latar belakang Perseroan menjelaskan bahwa mengakuisisi 60% sebagai langkah ekspansi strategis untuk penetrasi utama di daerah Kalimantan Barat. Mengingat THC merupakan perusahaan dengan aset berupa backbone fiber optik dengan lokasi jaringan yang tersebar pada lokasi-lokasi strategis yang berada di Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat. Harga pelaksanaan ini kan masih nunggu audit ya. Sumber dana ini dari bank, utang dari bank, kas internal yang dari Rakisu itu. Apakah hubungan afiliasi? Ya nggak ada. Tidak ada hubungan ya. Tujuannya apa? Tujuan perseroan akuisisi itu mendukung ekspansi perseroan utamanya di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi nanti ini si iNet ini akan menguasai monopoli ya Provinsi Kalimantan Barat, Bali dan Lombok dalam FTTH B2C, B2B, B2C. Begitu. Nah, dengan menggunakan backbone yang dimiliki oleh entitas anak perseroan. Nah,
Jadi si THC ini sudah punya apa fiber optik di Kalimantan Barat. Apakah benar nanti kita cek ya? Apakah benar nanti kita cek ya? Dampak pengambil alihan kinerja keuangan pengambilan terhadap kinerja keuangan perseroan efisiensi biaya utama biaya penggunaan jaringan kabel optik. Jadi kalau dia punya sendiri daripada sewa kan untungnya kan lebih akeh. Dampak pengambil alihan terhadap perseroan, nah ini dia menjelaskan dampaknya apa. Perseroan memberikan terhadap operasional perseroan adalah efektivitas penggelaran kabel nantinya akan banyak didukung oleh jaringan kabel backbone yang telah dimiliki oleh THC. Hal ini memberi kemudahan dan percepatan proses penggelaran FTTH untuk mencapai rumah-rumah penduduk. Jadi ini sepertinya ini kalau baca seperti ini, si THC ini sudah ada infrastrukturnya di Kalimantan Barat. Perseroan memberikan penjelasan pengambil alihan menjelaskan bahwa strategis perseroan untuk pengambil alihan tersebut menggelar FTTH di lokasi yang dilalui jaringan backbone dimiliki THC ya. Oke. Aku sih. Nah, sekarang lagi tim sheet ini proses ya. Latar belakang ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perseroan mengingat di waktu yang bersamaan perseroan juga berencana melakukan akuisisi pada ya PT Personal Alidaya pada dan rencana penerbitan HMETT untuk mengembangkan bisnis melalui entitas anak. Perseroan memberikan penjelasan bahwa perseroan memiliki strategi jangka panjang jangka menengah yaitu ekspansi bisnis dengan skala yang cukup besar. Ini ya, skala yang cukup besar di garis bawah. Ya, jangka menengah, strategi jangka menengah, ekspansi bisnis dengan skala yang cukup besar antara lain di bidang pelayanan ISP dengan menggelar jaringan FTTH, layanan IP transit untuk jaringan internasional melalui kabel bawah laut, submarine kabel, dan juga memperluas jaringan bisnis to bisnis berupa kontrak kerja untuk manage service dan juga kontrak kerja sebagai kontraktor FTTH. Untuk mendukung ekspansi tersebut, perseroan harus memiliki kesiapan antara lain dan dari segi pendanaan, sumber daya manusia, dan juga jaringan kabel itu sendiri untuk pendanaan. Perseroan berencana salah satunya untuk melakukan penawaran untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia dalam jumlah. Perseroan melakukan pada sedangkan untuk mendukung kebutuhan jaringan itu sendiri perseroan melakukan akuisisi salah satunya THC. Jadi pada ini kan SDM-nya, nanti THC ini dia punya infrastruktur sudah. Jadi untuk ini masif ya, si WiFi dan iNet ini adiknya WiFi ini, berarti dia ekspansinya itu ngebut ini, bisa dikatakan hypergrowth ini nanti, termasuk hypergrowth ini. Informasi atau kejadian penting lainnya, perseroan telah menyampaikan seluruh informasi kejadian penting lainnya material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan sesuai dengan ketentuan berlaku loh. Pantas ini sudah di HK orang-orang ini yang hari ini arah itu yang HK itu tentunya bukan retail ya. Ini tuh mesti orang yang berduit semua, bisa dikatakan insider lah. Hari ini yang HK ini mereka tahu ini potensinya sampai berapa. Oke, kita coba apakah betul si THC ini sudah mempunyai jaringan backbone kan ya di Kalimantan Barat. Dan ada juga kata-kata tadi itu internasional ya, mana ini? Dia juga internasional kan? Nah, dia ada ngomong mana ini? Internasional kan? Mana tadi internasional? Kita cari THC. Apa nih? Trans Hybrid
Hybrid Communication. Oke, ini websitenya, kita buka ya. Oh, hmm. Oh, ini layanan IP Trans untuk jaringan internasional melalui kabel bawah submarin ya. Oke, kita cek ya. Ini Trans. Kita lihat ke websitenya si Trans Hybrid ini yang akan dibeli sama iNet 60% ya. Kita cek ya. Dia ada bisnisnya internet ini, konektivitas. Dia juga data center, scale up data center. Jadi ini service untuk naikkan kapasitas scale up ya, data center ya. Seperti yang kemarin apa ini namanya? Stockbit dan sempat trouble ya waktu bertepatan hari apa itu? Bareng-bareng login lah. Banyak, jadi dia harus naikkan upgrade. Ini saya sendiri ini kurang paham tentang IT ya. Cuma ini Telkom, customer dia Telkom, TM, apa ini? Alfamart juga, Bisnet, China Telecom, kurang paham ya. Danawa, Fiber. Oke, oh Indomaret, oh banyak ini. Indosat saya juga pakai lintas. Partnernya Go. Ini dia punya partner ZTE, apa ini? Aruba, CCSI, Pak. Communication Cable System Indonesia. Apa ini? CCSI ini ada loh. CCSI. Loh, ada guys. Loh, dia punya loh. Apa ini? CCSI. Communication Cable System Indonesia. Kadang baca-baca begini, nemu kayak gini tuh kebuka gitu loh. Saya nyenggol-nyenggol sing lain. Mari kita baca. Pemimpin dalam industri produsen kabel serap optik Indonesia. Dikenal sebagai produsen kabel serap optik premium berkualitas tinggi. Memiliki produksi berbagai kabel serat optik dalam dan luar ruangan, indoor, dan saat ini CCSI adalah satu-satunya produsen kabel serat optik di Indonesia yang mampu memproduksi kabel laut, guys. Wow. Memiliki kapasitas produksi 1,6 juta kilometer serat optik per tahun. Di Cilegon, pabriknya di Cilegon, Banten. Nah, nanti kita pelajari ya, CCSI ini. Number of shareholder-nya itu cuma 2.700 ya. Ini bagus ini. Nggak banyak retailnya. Nanti kita pelajari lebih detail lagi. Oh, pernah bagi dividen, ini oke lah kalau pernah bagi dividen secara ini EPS 2. Ini EPS kalau pas kenceng ini ya dia bagi. Kemarin itu enggak bagi karena ini turun. Oke. PBB masih 0,98, masih murah lah. Kalau ini kan karena dia revenue-nya turun, jadi turun. Oke, nanti kan. Oke, kembali ke THC ini ya. Ini wah Cisco apalah, wah partnernya banyak ini. Gojek, oke. Terus dia punya apa ini? Kodu internet super cepat. Oke, kita cek company group struktur, tidak perlu. Service internet. Ya itu tadi kan. Internet. IP transit, nah ini saya kurang paham ya kayak gini-gini. Bukan orang IT.
Oh, nah ini dia jaringan kabelnya ini. Nah, THC ini kabelnya di sini, guys. Oh, dia punya jaringan. Ini kan Kalimantan Barat. Ternyata dia punya yang merah ini ya, submarine cable. Yang merah ini kabel jaringan bawah laut, fiber optik bawah laut. Pontianak nyambung ke Batam. Batam nyambung ke Singapura. Terus apa ini? Kuala Malaysia ya, apa ini? Mersing nyambung ke Kucing. Sampai Hong Kong. Dia punya kabel sampai Hong Kong, Brunei. Submarinnya Brunei. Ini Balikpapan, Samarinda, Makassar. Dari Jakarta submarin ke Makassar. Oh, ini betul sudah punya ini ya. Kalau Depok, Bogor kan yang inland, yang dalam kabel jalur daratnya Banten, Depok Oh, dia punya sampai Surabaya punya. Jawa Tengah nggak ono. Madura apa maneh nggak ono. Jadi ya ini penguasanya Kalimantan Barat ya kalau ini ya. Memang betul ya Kalimantan Barat ya. Jaringan kabelnya ini juaranya ini harusan dia sampai masuk ke Malaysia juga ini. Kucing, Bentalu. Oke, ini tadi yang dikatakan dari ini itu betul sekali ya. Bahwa THC ini punya betul sudah punya jaringan network kabel ini ya. Makanya dibeli langsung akuisisi. Terus juga ya di betul ya Kalimantan Barat kah? Itu banyak tambang kayaknya. Betul kah? Atau salah saya? Yep, kok langsung Pontianak kabelnya ya. Kalau provinsi. Oh iya betul. Kalimantan Barat provinsi di sini. Ini tuh tempatnya tambang ya. Tambang nikel di sini semua ini. Ini boksit nikel kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya sebentar. Ya di sini kalau nggak salah. Mana ya? Mana ya? Bukan mana ya? Mana ya? Lupa ya. Apa? Tambang punya Cita bauksit ya. Apa ini? Cita Mineral Investindo. Ini ya kan Menpawa ini Kalimantan Barat kan ya atau sama di Menpawa. Ini tambangnya si Cita itu di Kalimantan Barat ya. Menpawa mana Menpawa ini tambang banyak smelter boksit ini di sini. Menpawa kan smelter grade alumina ini loh punya Antam di sini di Menpawa ini smelter ini Esgar ini smelter alumin ini tambang bauksit ya ada di sini juga punyanya Cita juga di sini ini tambang bauksit tambang
di sini. Oke. Nah, jadi ini berarti kan nggak bujui ya, berarti ini beneran ya, bisnis bener ya. Jadi itu kita kan sebagai investor harus memastikan bahwa bener nggak ini omongannya manajemennya ini, betul nggak? Ya kita harus cek ini sebagai investor, membuktikan. Kalau ini betul, ya sudah kita ikutin aja perkembangannya bisnisnya, gitu loh. Jadi sangat simple ya. Kita beli, kita tunggu, pasif saja, nggak perlu jual, nggak perlu beli lagi, buat apa, ya kan? Nanti kan tinggal diikutin aja. Jadi waktu masuk kan harus punya strategi. Oh, masuk, saya mau masuk jumlah berapa persen dari portofolio saya. Nah, harus punya strategi. Sekian, ya sudah, diem. Kalau di perjalanan sambil untuk mempelajari, kalau suka ya tambah lagi, nggak apa-apa. Kalau hal-hal seperti begini kan kita nggak beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi mau harga mau turun, mau naik seberapa, itu kan kita itu tenang. Kalau sudah mempelajari kan kita tahu, oh saya punya target sekian. Kalau target saya kan di 1000. Kalau hitungan saya pos bullishnya itu saya pribadi itu di 1500 hitungan saya. Kalau ini ekspansinya selesai semua nanti di dalam 2 tahun, itu ya hitungan saya itu mimpi ya, itu di 1500. Cuma kan orang-orang yang jago-jago itu hebat-hebat kan memperkirakan kan di harga 1000 boleh lah, oke lah, ngikutin aja. Cuma kan kalau disandingkan dengan PE, kalau dilihat dari PE ya, itu sektor telekomunikasi PE-nya itu 15 sampai 18. Nah, itu kalau sudah mature ya, seperti punyanya Telkom, ya, Indosat, itu PE-nya kan tinggi ya. Indosat itu kira ya. Ada nggak di sini Indosat ya? Nggak ada ya. Koredo, oh ya, Isat ini Indosat. Kita lihat ini, PE-nya sekarang dia di berapa ya? Sekitar 15 kan. Sektor ini PE-nya nanti 15. PBV-nya pasti di atas 1. PBV-nya pasti di atas 1. Bisa dihargai dengan tinggi. Ini harga sekian, ini turun, ini sudah turun 16%. 1 tahun 5%, ya kira-kira oke lah. Kita lihat Telkom. Mana? Benar. Kita lihat PE-nya 16 kali ya. Ya kira-kira PE 15 lah. Ini kan sudah mature ya. Jadi growth-nya dia sudah sangat sedikit. Jadi harganya biasanya di PE-nya di sekitar sini kalau sudah mencapai growth-nya itu. Kalau iNet kan masih belum ada ruang untuk bertumbuh, kan masih jauh kan, dia masih baru pertama. Kalau hitung-hitungannya di Midas kan PE berapa itu? 5 ya, betul nggak? Lupa saya. Berarti setidaknya kan kalau ke PE 15 itu kan harganya kan di sekitar 900.000 ya, itu ya benar. Tapi itu kalau nggak growth. Cuma kan ini kan ada growth lagi. Itu hitungan belum
belum akuisisi pada, belum beli THC. Nah, itu hitungan sekian, segitu 1.000. Nah, ini sekarang dia beli pada, terus akuisisi beli ini juga apa THC ini Trans Hybrid Communication ini sudah nggak 1.000 lagi, lebih nih. Nah, begitu. Jadi cuma saran saja, kalau saya nanti saya nggak akan jual, satu lot pun saya nggak akan jual, minimal ke 600 dulu, untung 100% lah, tebus dulu, ikut right issue, tebus, sudah untung terserah. Kalau sudah untung 100%, nanti mau jual misalkan jual 10, 15 atau 20% untuk ngamankan sebagian modal ya. Kan itu sudah lumayan juga. Lumayan juga itu loh. Nah, setelah itu ikuti, nanti kan ada dapat bonus waran. Nah, bonus warannya kan, bonus waran itu kan kita tebus harganya kan dijamin harga 300. Iya kan? Harga 300 kan. Nah, seharusnya nggak mungkin harganya nanti jatuh di bawah 300. Ya, orang nggak ada yang mau nebus warannya. Gitu loh. Mana yang mau nebus warannya? Nah, ini dia dulu dulu ini reg issue yang kedua ya. iNet ini reg issue yang kedua ya, teman-teman ya. Dulu pernah reg issue pertama ya ini. Sorry, bukan reg issue, tapi dia IPO. IPO, lalu dia ngasih waran juga, bonus waran. Nah, bonus warannya itu ditebusnya dimulai Januari, 24 Januari bisa ditebus menjadi iNet induknya itu mulai tanggal 24 Januari 2024, batas akhirnya di 26 Januari 2026. Untuk nebus harganya itu 91. Jadi kalau masih pegang bonus warannya ini sekarang, kamu beli nebus harga 91, itu langsung harganya langsung jadi 400. Jadi sudah multi bagger, otomatis multi bagger gitu loh. Otomatis multi bagger. Ini sudah kejadian ini. Nah, kalau yang nanti rasio yang bonus waran ini 300, dia kan nebusnya kan di Juni ya, mulai Juni 2026 ya. Masa harganya tetap 300? Ya siapa sih mau nebus? Pasti di atasnya. 900 lah, 1.000 lah. Nah, bisa jadi. Besar kemungkinan di 1.000. Jadi begitu kita ngeluarkan nanti di Juni untuk nebus waran bonus ini untuk merubah jadi induk, per lembarnya 300, langsung multi bagger. Ya, ciamik kan iki. Ini sudah waran ini podo ambek perusahaan ngasih garansi gitu loh. Paham? Kasih garansi. Jadi dia berani garansi bahwa harganya nggak akan jatuh di bawah 300. Karena ada waran bonusnya. Kalau jatuh sampai jatuh harganya, orang nggak akan mau tebus, rugi. Waran ini begitu tebus, uangnya itu masuk perusahaan. Perusahaan oleh duit fresh per lembar 300. Ya orang yang harganya di atas 300 ya 600 kah, 700, 800, nggak tahu berapa, ya seneng aja nebus. Wong langsung cuannya dia cuan lembar induknya kan jualnya kan ke masyarakat, bukan ke perusahaannya sendiri. Kita tebus waran itu, uang tebus itu masuk ke perusahaan. Begitu kita jual, yang beli nanti langsung di market itu, yang beli ya masyarakat. Jadi
Itu sebagai waran bonus itu adalah sebagai garansi bahwa perusahaan ini harganya nggak akan jatuh. Nah, ini yang makanya itu dari yang menarik kan di sini, seperti yang pertama kali video saya yang pertama kali ada rek isu yang menarik itu, yang saya jelaskan itu. Oke ya teman-teman. Jadi selamat ini semoga kaya bersama ya. Pokoknya nanti liburan tahun baru enak lah, liburannya bisa enak, santai-santai, happy semua. Oke ya, sekian ya. Sampai jumpa lagi.